Halo guys, kami lagi ada di Roti Tenong by Ivan. Kalian tahu apa itu roti tenong? Silahkan jelaskan. Roti tenong adalah makanan khas dari Padang Panjang. Nah, roti tenong by Ivan ini sudah dirintis selama 8 bulan. Nah, untuk selengkapnya kita akan membahas mengenai audit pemasaran. Check it out. Baik Bang, perkenalkan nama saya Kejora Alia Peninda dari Prodi Agribisnis Universitas Andalas. Mencari Abang mengenai Roti Tenong by Ivan itu tentang marketing strategi audit. Sebelumnya perkenalkan nama Ivan, pemilik usaha Roti Tenong by Ivan. Berdirinya Roti Tenong by Ivan ini pada tahun berapa, Pak? Roti Tenong by Ivan ini baru sekitaran belum cukup setahun. Cuman historinya Roti Tenong ini kan dari asalnya Padang Panjang. Nih. Roti khas Padang Panjang. Jadi kalau roti khas Padang Panjang itu udah lama di Padang Panjang ya. Nah kebetulan di Padang itu sedikit yang membuka usaha roti tenong, makanya tahun kemarin bulan 8 kita buka di sini di Padang. Target pasar yang dituju itu di mana, Pak? Kita buka usaha harus tahu dulu pasar. Harus tahu dulu target pasar yang kita raih itu siapa ya. Cuman alhamdulillahnya roti tenong kita nantikan ke mahasiswa juga, ke orang yang kerja juga, orang tua juga gitu. Karena luas gitu, pasarnya luas. Makanya Abang pengennya karena peluangnya besar, makanya pengen buka usaha. Dari target yang Abang tentukan tadi Bang, apakah sudah berhasil sesuai dengan tujuan telah ditetapkan? Berhasil sih belum semuanya target bisa dicapai. Karena apa? Karena kadang masyarakat sangat luas dan ibarat kata kita satu promosi aja nggak cukup gitu kan. Jadi step by step awal bulan ini target kita promosi di mana nih? Habis itu bulan kedua kita target lagi nih, dapat lagi nggak gitu. Tapi kalau nggak dapat bulan ketiga. Jadi makanya Bang bilang kalau untuk usaha kulineran itu mencapai target pasarnya itu paling cepat itu setahun. Mencari target pasar itu tak mudah. Makanya Bang bilang itu belum terpenuhi, semua belum terpenuhi karena kalau nggak salah 1 juta ya warga Kota Padang sekarang. Jadi ibaratnya dari pelanggan Abang sekarang masih minim lah. Palingan dapat 1%, 2% masih di penduduk warga Padang. Abang kan pengennya targetnya minimal setengah dari orang Padang itu tahu gitu kan ada Roti Tenong by Ivan gitu. Strategi saat ini berarti itu sudah dikatakan bisa mendukung penjualan atau belum, Pak? Oke, strategi yang dari awal bulan ke bulan yang harus kita lakukan ya promosi terus ya. Nah, alhamdulillahnya target tercapai. Misalkan contoh, Abang baru buka nih, target Abang dalam penjualan dalam 1 hari itu rata-rata dalam 1 bulan 30 kotak. Berarti bulan depan Abang harus kerja lagi promosi buat target bisa mencapai 60 kotak sehari. Nah bulan ketiga kita harus capai lagi 100 kotak sehari. Nah itu tuh alhamdulillahnya tercapai. Untuk strategi pemasaran yang dilakukan oleh Roti Tenong by Ivan ini, apakah ada menggunakan via online atau offline gitu Bang? Kalau iya mungkin gimana, efektif nggak Bang? Kalau untuk strategi pemasaran atau promosinya nomor 1 itu online. Kenapa? Karena ya tidak dipungkiri sekarang nomor 1 itu di promosi paling cepat itu di online, di sosial media. Nah, Bang sekarang lagi proses untuk promosi kayak TikTok, Instagram, Facebook itu pasti dipromosikan. Karena kenapa? Karena itu yang paling cepat untuk menjangkau. Ya, alhamdulillahnya ya untuk strategi online promosinya kayak sosial media, TikTok, Instagram itu kita bisa puas dengan hasil karena apa? Karena di TikTok mungkin kita bisa FYP. Alhamdulillahnya video Abang banyak yang FYP ada tidak mau gitu. Jadi ya untuk malahan sampai di luar Kota Padang gitu. Jadi ibaratnya masih tercapai lah kalau untuk di online ya sosial media. Kalau Instagram kita punya Instagram ADS yang itu kita bisa lakukan bayar. Kita bisa lakukan itu dengan rank misalkan contoh 5 kilo dari sini gitu kan, kita rangka, habis itu kita targetkan rumah pasarnya berapa, misalkan 20 sampai 50 gitu kan. Lalu bagaimana Bang memantau dan kayak mengevaluasi keberhasilan dari strategi pemasaran yang pernah itu? Atau ya palingan dengan penjualan tiap hari, apakah itu menurun atau meningkat. Dan kalaupun menurun, ya kita mikir lagi loh kenapa menurun gitu kan. Ada beberapa faktor ya, contoh akhir bulan. Tapi kalau misalkan naik, nah apa mikir lagi nih, naiknya nih siapa nih, apakah orang ini repeat order atau orang baru gitu kan. Nah kalau misalkan repeat order kita punya data nih. Kenapa kita punya data? Ya harus, kenapa? Karena buat promosi itu enak. Contoh misalkan di mana cara kita dapatin data penjual ya dengan kasir gitu kan. Kasir kita punya data, namanya siapa, kalau bisa ada IG, ada nomor teleponnya. Kenapa? Karena bisa kita promosi lewat WA gitu.
turun banget gitu. Ya, jadi gini, dari dalam konsep abang, misalkan contoh kita punya 100 otak per hari rata-rata, tiba-tiba menurun nih, jadi misalkan 70, 80. Nah, yang abang pikirkan kenapa bisa menurun bukan. Jadi yang abang pikirkan gimana mencapai orang-orang yang belum tahu nih, supaya buat nambahin lagi. Bukan yang udah jadi pelanggan kita gitu. Karena salah satu strateginya kalau misalkan menurun, kita bisa ngadain giveaway, kita bisa adain promo untuk menarik orang beli lagi gitu. Kan untuk melakukan pemasaran ini pasti membutuhkan dana gitu kan Bang. Apakah Roti Tenong By Ivan ini memiliki anggaran pemasaran yang sudah memadai dan bagaimana Abang memastikan penggunaan biaya itu seefektif mungkin gitu? Oke. Jadi dari marginnya, jadi dari margin dalam 1 bulan kita bisa keluarkan anggaran untuk promosi. Kalau biasanya abang per minggu tuh 100 per minggu gitu. Apa 100 minggu karena dengan biaya kayak Instagram ADS, apa melakukan biaya 100.000 per 5 hari gitu untuk promosi aja. Jadi dalam 1 bulan kira-kira ada 400.000, paling banyak itu 500.000 abang anggarkan untuk promosinya. Aku melakukan itu karena abang lebih efektifnya ke sini, ke ads-nya gitu, karena kita bisa menjangkau orang yang tepat sasaran gitu. Dan alhamdulillahnya itu kejangkau dan itu tuh bakalan ibaratnya datang orang baru semua gitu. Efektif. Bagaimana Roti Tenong By Ivan ini membedakan dirinya dari pesaing gitu Bang? Kalau misalkan orang taunya roti tenong ini roti Padang Panjang, enaknya di Padang Panjang. Dan PR yang abang bikin sekarang itu sangat susah karena apa? Karena kita melawan historinya. Kita melawan histori satu daerah yang punya khas di Padang Panjang. Nah, di balik produk yang dijual sama orang, ya otomatis ada plus minus dong gitu. Nah, di saat ada minusnya kita bisa nutupin dengan produk kita. Contoh yang sekarang apa yang membedakan roti tenong abang dengan roti tenong yang lain? Mungkin kalau adek bisa membedakan kalau misalkan kena beli gitu kan roti tenong yang lain gimana dan roti tenong abang gimana. Kalau misalkan survei yang abang udah lakukan kayak pelanggan-pelanggan abang atau pelanggan yang lain yang beli roti tenong lain datang di sini, terus abang tanyain tuh apa bedanya roti tenong By Ivan dengan roti tenong yang lain. Itu pertama dari kualitas roti, kita punya kualitas yang baik, lembut di dalamnya, nggak punya serat kasar, dan habis itu tidak berminyak sama sekali. Nah, abang mengambil kualitas di sananya pertama di rotinya, habis itu di bahan-bahan premium kayak coklat bisnisnya kita pakai yang premium supaya ya kita nggak bakalan bisa berbohong. Jadi abang nonjolin dari kualitas rasa. Gambaran peluang baru yang bisa Abang jadikan untuk strategi pemasaran selanjutnya gitu. Jadi kalau untuk strategi yang lain kayaknya belum kepikiran karena memang lebih fokusnya ke sana karena paling cepat itu di sosial media. Makanya abang fokusnya ke sana. Apakah kayak Roti Tenong ini udah ada menjalin kerjasama sama mitra yang lain gitu Bang? Kalau itu belum. Kenapa? Karena kita bakalan menciptain idealisnya Roti Tenong. Kenapa? Kalau misalkan contoh, abang mikir kalau misalkan kita ada beberapa teman yang punya coffee shop, punya ini dan meminta buat diadain roti tenong di menunya, dan otomatis kita perlu anggaran lagi buat itu dapurnya. Apakah itu karyawannya, apakah itu yang lainnya, ya kan? Nah, berarti ngeluarin budget lagi buat itu. Padahal ngapain kita numpang di pasar orang gitu kan? Kenapa kan kita ciptain juga pasar baru gitu? Orang itu kelebihannya mungkin di coffee shop yang bagus, kita juga bisa jualan coffee shop juga gitu kan. Nah, kita bisa jual coffee shop kayak kopian gitu kan, minuman latte atau semacam. Dia bisa, kita juga bisa. Tapi dia belum tentu bisa ada roti tenong lah gitu. Nah, jadi kita bisa ciptain karena target pasar abang bakalan ada beberapa cabang yang akan ada di Kota Padang. Contoh yang jauh-jauh kayak Lubu Buaya, Steba, habis itu di kayak Cengkeh. Nah, itu bakalan insya Allah ada gitu cabangnya. Kenapa? Karena mungkin kejauhan datang di sini atau apa alasan orang yang misalkan contoh karena target pasarnya bukan orang pulang kerja kan, orang yang perumahan rame juga kayak Lubu Buaya, ada beberapa pelanggan kita yang meminta buat cabang sana, ya itu kan nambah pasar baru juga gitu. Ini goalsnya Roti Tenong bakalan ada tempat nongkrong, jadi tenong itu bakalan ciptain tempat nongkrong. Jadi di mana situ ada coffee shop, di sana ada makanan yang lain, ada live musik segala macam. Itu goalsnya Roti Tenong. Makanya abang sekarang lagi merintis ciptain
brand roti tendong ini yang bagus gitu. Kayak abang bilang, kalaupun untuk brandingan di tempat teman atau coffee shop lain mungkin belum. Kenapa? Karena bakalan kita ciptain roti tendong ada di kopinya, ada ininya gitu, bukan di tempat orang loh, di roti tendongnya gitu. Dan promosi pun sekarang abang masih melakukan promosi take away gitu. Orang taunya, anehnya nih, orang taunya di sini bukan tempat makannya roti tendong. Di sini malah nganggap orang beli roti tendong, dia nganggap dalamnya kayak salon, kayak barbershop gitu kan. Malah untuk duduk di depan aja, bang boleh duduk nggak? Itu padahal ini punya roti tendong semua loh gitu. Nah cuman strategi abang benar, pas lah gitu. Nah pas abang menargetkan putarannya orang datang pulang, orang datang beli pulang, orang datang beli pulang, bukan tempat nongkrong. Karena kalau tempat kecil ini paling muat berapa orang, habis itu kita kalah di putaran. Iya. Ya kan? Makanya abang bilang ini cuma jajanan di pinggir jalan, cuman yang bentuknya agak bagus lah gitu. Setelah kami melakukan wawancara marketing strategi audit, adapun rekomendasi yang dapat kami berikan kepada roti tendong Mbak Ivan yaitu pertama, memperjelas banner dengan menampilkan bentuk produk yang dijualnya. Kedua, memperlihatkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Ketiga, memperbaiki feeds IG lebih menampakkan informasi mengenai bagaimana produk roti tendong tersebut. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.